Negara yang aku suka adalah negara Indonesia lah. Sama ada orang wisata dia, tempat-tempat pelancongan dia. Tempat-tempat pelancongan dia bagi aku memang power gila lah. Dia orang tak bagus. Macam kita ada bakso, makanan yang penyet semua. Itu benda-benda yang biasa lah. Benda-benda yang travel, berwisata ke Indonesia. Kenapa? Kenapa dan mengapa orang Malaysia seringkali travel ke Indonesia, guys? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction mengenai tentang ramainya orang Malaysia travel ke Indonesia. Apakah alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan ya orang Malaysia ini kayaknya sangat sering sekali ya datang ke Indonesia dengan judulnya travel ke Indonesia. Itu adalah judulnya. Dan ini guys merupakan dari channel ML Studios. Jangan lupa ya guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ML Studio, karena pada kali ini kita akan melihat bagaimana pengalaman dan juga saatnya orang Malaysia ini yang udah sering kali ya travel, berwisata ke Indonesia. Kenapa? Kenapa dan mengapa orang Malaysia sering kali travel ke Indonesia guys? Mengapa guys? Oke guys, tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Salah satu negara yang aku suka adalah negara Indonesia lah. Sama ada orang dia, makanan, budaya dan wisata dia lah. Maksudnya tempat pelancongan. Kalau nak ikutkan, aku pernah pergi Jakarta, Bandung, Medan, Danau Toba, Lombok, Padang, Solok. Sebab aku kaki hiking dulu, so memang aku pergi hiking lah. Dia 3 benda aku datang Indonesia ni. Sama ada biasanya untuk misi kemanusiaan, untuk hiking ke gunung-gunung. Satu lagi liburan lah, maksudnya jalan-jalan dekat sana, melawat tempat-tempat menarik dia. Aku minat Indonesia ni sebab satu benda adalah dia punya bahasa lah. Maksud dia bahasa dia dengan bahasa kita tak jauh beza. Dan dia boleh faham aku boleh faham dia. Sebab itu mudah untuk aku berkomunikasi dan juga untuk aku ramah mesra dengan dia orang punya community. Yang kedua aku rasa adalah dia punya wisata dia, tempat-tempat pelancongan dia. Tempat-tempat pelancongan dia bagi aku memang power gila lah. Dia orang tak bagus dia orang ada gunung, dia orang ada gunung berapi, dia orang ada air terjun, dia orang ada danau, tasik, dia orang ada laut, dia orang ada pulau. Semuanya memang perfect. And then makanan. Kalau aku travel, aku gila makan juga. Macam benda-benda yang susah nak dapat dekat Malaysia, pergi Indonesia, time tu lah baru aku makan. Kau-kau lah makan dia punya makanan lah. Aku akan cuba satu-satu. Soto Makassar. Banyak benda yang tak masuk dekat Malaysia lah. Macam kita ada bakso, makanan yang penyet semua. Itu benda-benda yang biasa lah. Benda-benda yang tradisi ni. Sebab Indonesia ni dia terlalu besar. Keputusan pulau dia pun banyak gila. So jadi dia punya etnik ataupun dia punya kaum-kaum kecil dia tu, setiap tempat tu memang ada dia punya culture, ada dia punya makanan dia tu sendiri. Yang bestnya kalau korang boleh try, rasa and korang boleh duduk sendiri dengan community dekat sana. Macam aku pergi Lombok, biasa orang pergi Lombok untuk travel, untuk liburan. Tapi masa aku pergi Lombok tu adalah masa gempa. Dan aku sendiri masa gempa dekat sana. Sebab time tu aku buat misi kemanusiaan. Kita orang datang sana dan kita orang selama seminggu engage dengan NGO sana. Nama NGO tu 1000 Guru Lombok. Dia punya NGO pun di kalangan anak muda. So senang untuk kita orang berkomunikasi, untuk pergi ke rumah. Apa yang menariknya dekat sana, kita datang nak bagi bantuan tau dekat rumah-rumah yang dah musnah, diorang banyak tidur dalam kemah apa semua. Bila kita datang, diorang sambut kita macam diorang tak ada masalah. Maksudnya diorang jamu kita dengan kopi, diorang bercerita, lepas tu dengan makanan, segala apa makanan yang ada tu diorang keluarkan. Padahal kita datang, kita nak bantu, so kita rasa bersalah lah. So macam aku cakap, tak apa, simpan untuk kamu. Lepas tu dia cakap, kamu adalah tetamu, so kami harus layan kamu sebab kamu adalah tetamu. So aku nampak lah diorang punya culture begitu. Kalau aku rasa kalau rumah aku roboh, mungkin aku tengah fikir kau nak datang tu, tak tahu sama ada aku layan ke tak. Tapi dia orang punya community tu sangat kuat. Sebab tu bagi aku, kalau dalam Asabiah kita panggil Asabiah ni, dia orang punya sangat strong lah, dia orang punya Pancasila kan. Kalau macam kita masih lagi kena belajar lagi dengan Indonesia, macam mana dia orang mengukuhkan atau bersatu padukan dalam dia orang punya rukun negara tu. Dan masa 2017 aku di Bandung, aku tengok macam mana betapa meriahnya dia orang sambut kemerdekaan di Indonesia. Keliling setiap kampung kau akan nampak merah putih, merah putih, merah putih. Dan yang menariknya, mereka tidak mengharapkan inisiatif daripada government ataupun untuk buat sesuatu acara. Tapi mereka ni develop diorang
punya organisasi dalam setiap komuniti. So maksudnya setiap kampung ada acara untuk menyambut hari kemerdekaan diorang. Ada kebudayaan, ada permainan tradisi. Diorang ni sangat well organised lah berbanding komuniti di Malaysia. Aku rasa kita sebagai rakyat Malaysia, kita boleh belajar benda tu. Sebab kita selalu tengok dekat media sosial macam Malaysia dengan Indonesia selalu bergaduh. Bila kau datang sana, baru kau tahu macam mana betapa bagusnya. Aku tak nafikan ada gak yang macam jelek lah. Ada macam jelek yang bertanggapan negatif terhadap kita. Tapi aku rasa benda tu, dia bukan bergantung kepada negara ataupun masyarakat tu, tapi dia bergantung kepada individu tu sendiri. So aku rasa korang jangan judge seseorang tu melalui diorang punya negara lah. Judge dia melalui hati. Korang kena kenal dulu. Betul. Oh, penjelasan yang begitu keren, tepat, mantap guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel ML Studio, di mana kita dapat saksikan orang Malaysia berbagi pengalaman dan juga menceritakan pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat menarik, ya, sangat-sangat memberikan inspirasi juga, karena orang Malaysia ini menceritakan bahwa dia datang ke Indonesia itu ada beberapa hal. Yang pertama sekali ialah misi kemanusiaan, memberikan bantuan, ya, berkolaborasi dengan NGO yang berada di Indonesia. Kayaknya yaitu ketika dia datang ke Lombok untuk memberikan misi bantuan, ya, yaitu yang berada di Lombok, yaitu berlakunya bencana gempa bumi kalau nggak silap, ya. Dan yang kedua adalah liburan, dan yang ketiga adalah mereka orang Malaysia itu sangat suka dari segi bahasa yang disampaikan, karena apa yang dikatakan tadi memang sangat tepat. Apa yang mereka sampaikan kepada kita, kita faham, dan apa yang kita sampaikan, bahasa kita tuh mereka faham juga. Kayaknya memang sangat senang sekali, sangat gampang sekali apabila kita berkomunikasi sesama kita, dan itu yang paling sering kali yang saya dengar, dan juga mereka mengutarakan pendapat dan juga pengalaman mereka ketika mereka travel di Indonesia. Begitu juga orang Malaysia seringkali juga datang karena mereka sangat melihat bagaimana culture ataupun nature yang ada di Indonesia, karena di Indonesia itu memang banyak sekali, ya, dari segi budayanya, dari segi daerah-daerahnya juga. Setiap daerah itu pasti ada memiliki bahasa-bahasanya juga. Begitu juga dengan makanan, kuliner-kuliner yang ada di Indonesia, pasti akan ada beberapa ciri-ciri khas yang ada di Indonesia. Nah guys, itulah ya kenapa dan mengapa seringkali orang dari luar negara, yaitu khususnya dari negara Malaysia, mereka seringkali travel ke Indonesia, karena apa yang ada di Indonesia itu begitu perfect sekali. Apa yang dikatakan pengalaman orang Malaysia yang datang ke Indonesia, guys. Nah, apapun ini satu hal yang sangat-sangat memberikan inspirasi, dan kita dapat saksikan pendapat apa yang diutarakan oleh orang Malaysia ini. Ada juga yang menjelek-jelekan di antara Malaysia Indonesia, ya, Indonesia Malaysia. Tapi kita jangan judge ataupun kita terus, ya, melihat ataupun merujuk kepada negara itu, tetapi biar kita melihat dari segi individu itu sendiri. Sebab apa yang dilakukan itu adalah hal-hal individu yang mempermainkan sentimen-sentimen yang dapat lagi orang bilang menjauhkan lagi hubungan silaturahmi di antara Malaysia dan juga Indonesia. Jangan kita judge terus kepada negara itu, tetapi kita harus lihat bagaimana individu itu yang melihat, ya, ataupun melakukan aksi-aksi ataupun sikap-sikap yang kurang enak di hadapan kita semua. Apapun yang paling penting, Indonesia, Malaysia adalah orang kata negara yang sangat-sangat hebat, ya, sentiasa memupukkan hubungan silaturahmi, dan Uncle mendoakan antara negara Malaysia dan juga Indonesia terus kekal bersahabat, bukan setakat dari segi negaranya itu juga, tetapi dari segi bersahabatnya, dari segi pembangunan, dari segi ekonomi, perusahaan, dan macam-macam lagi, guys. Jadi guys, apapun itu adalah pendapat saya juga, dan ini adalah pendapat yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat orang bilang komplit, kayak gitu, dan sangat-sangat memberikan inspirasi, edukasi, pengetahuan mengapa dan kenapa seringkali orang Malaysia datang travel ke Indonesia, datang berwisata ke Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Kita berbagi pengalaman dan juga sebagainya, supaya kita dapat sama-sama meningkatkan lagi banyak manfaat untuk sesama negara Malaysia dan juga Indonesia dan Malaysia. Insya Allah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.